menggunakan ini sebuah lampu DC ya, high power LED. Ini lampu portable outdoor ya, bisa dipakai lampu emergency juga, bisa untuk kegiatan-kegiatan outdoor ya. Nah, ini bisa dicas menggunakan slot micro USB adapter 5 volt yang biasa dipakai smartphone Anda. Kemudian di sini ada female jack ya, DC 12 volt. Ini bisa pakai adaptor laptop, bisa pakai dicolok langsung ke mobil juga bisa menggunakan plug-in konektor DC ya. Gitu. Ini dengan dua mata LED HPL ya, high power LED yang super wide dan super bright. Ini dengan cahaya satu LED-nya itu 3 watt ya. Jadi saya pakai dua itu 6 watt dengan arus saya paralel ini ya, bukan seri. Dengan arus berarti sekitar 1200 mA ya, di paralel. Kemudian dipasang di box kotak. Nah, ini saya kasih transparan untuk indikator chargingnya. Nanti di sini keluar indikatornya, merah itu pada saat ngecas, kemudian full warnanya biru. Lalu untuk lampu yang satu ini sudah pada posisi full charging ya, semuanya ini biru semua nih. Ini biru semua, berarti semua baterai sudah terisi penuh dan siap untuk digunakan gitu. Nah, di belakangnya ada gantungannya nih, gantungan ring segitiga ini bisa kalian tempel di tembok, atau yang biasa kegiatan outdoor itu bisa dipasang di tali di pohon ya, jangan dipaku loh, ditali aja pakai tali plastik atau tali tambang gitu. Jangan dipaku, ingat kalau outdoor ya gitu, jangan melukai pohon juga gitu. Nah, kemudian lubang-lubang di sini nih saya buat ini untuk sirkulasi udaranya, karena LED HPL ini panas ya gitu. LED HPL ini panas di dalamnya, jadi harus ada sirkulasi udara untuk keluar gitu ya. Saya sekeliling ini saya pakai sirkulasi supaya panasnya tuh keluar gitu, seperti itu. Oke, kita lihat isi dalamannya seperti apa. Dalamannya seperti ini ya, saya menggunakan 3 buah baterai 18650 ini di paralel 3 biji ya, supaya mengejar kapasitasnya supaya besar gitu, karena penggunaannya supaya bisa lama gitu. Untuk kapasitas baterai ini sekitar 2300 ya, 2300 mAh ya, dikali 3 itu sekitar ya 6900 mAh ya, 6900 mAh gitu. Mana yang layak pakai untuk dirakit gitu. Dengan cara apa? Dengan cara seperti ini. Nah, saya menggunakan modul GU ini ya, JBL L3 ini untuk mengetahui real kapasitas baterai gitu. Karena kemarin saya beli baterai udah harganya mahal, gak kepake gitu kan. Begitu saya cek ini, saya pakai di lampu tuh cuma 1 jam 2 jam gitu. Ternyata saya cek pakai GU ini hanya di bawah 1000 gitu, di bawah 1000 mAh gitu kan. Nah, ini nggak bisa ya untuk kegiatan outdoor. Paling ya untuk lampu senter biasa sih bisa gitu kan, cuman ya beberapa menit gitu untuk nyari barang itu bisa gitu. Kemudian saya sortir. Nah, yang kapasitasnya di atas 2300 itu baru saya rakit gitu. Jadi kalau kapasitas baterai ini satunya 2300, saya paralel dikali 3 itu jadi jumlahnya sekitar 6900 gitu. Bisa menemani ngopi-ngopi kita di taman, di kebun, bikin nasi lewat ya, sama relasi, sama teman-teman gitu. Cuma jangan ngerumput sama pacar gitu kan, nggak baik juga gitu, tawan hansip kelar gitu. Nah, di sini saya menggunakan plat aluminium untuk menyebar panas gitu, karena LED HPL ini panas ya, nggak bisa langsung dipakai PCB langsung kabel, itu rusak biasanya tuh LED-nya gitu. Jadi harus disebarkan panasnya supaya LED-nya tetap kapasitas panasnya di batas ambang normalnya HPL-nya ini sendiri gitu. Saya menggunakan LED ini, kemudian pada saat penyolderannya pun antara biji LED sama
PCB aluminiumnya pun tetap menggunakan transfer panasnya gitu supaya menyebar menggunakan ini namanya thermal pasta gitu. Ini supaya masuk ke PCB. Kemudian pada saat menempel ke aluminium saya menggunakan lem thermal silikon, transfer panas lagi gitu ke aluminium ini. Jadi LED-nya akan cenderung lebih awet daripada dibikin langsung dari PCB langsung ke baterai nyalain, wah itu dipegang aja panas. Kalau ini dinyalain 1 jam 2 jam aja saya pegang ini ya anget-anget aja nggak panas gitu. Tapi kalau tanpa aluminium ini buset kayak pegang bara api gitu kan. Nah itu yang mengakibatkan LED ini cepat rusak gitu, rusak karena panas gitu. Nah dengan ini ya awet-awet aja gitu. Pengalaman saya menggunakan rakitan ini udah hampir berapa bulan ya awet-awet aja gitu. Makanya saya lebih konsen sekarang untuk produksi gitu, barangkali siapa ada yang butuh gitu kan. Nah untuk modulnya itu seperti ini ya, menggunakan charging baterai TP4056. Ini saya pakai 3 ya, pakai 3 karena kalau satu untuk 3 itu nggak efektif karena dia tidak balance kalau satu kan gitu. Jadi nanti mengikuti mana yang duluan penuh yang lain enggak, nah itu yang jadi masalah. Makanya saya pakainya itu modul chargingnya itu yang masing-masing gitu, jadi kayak satu S gitu, satu baterai satu modul, satu baterai satu modul. Makanya nanti indikator chargingnya dia akan masing-masing. Kalau merah tiga-tiganya lagi posisi ngecas, kemudian nanti pada saat salah satu ada yang penuh dia akan biru satu gitu, nanti pada saat penuh semua itu udah biru semua gitu. Nah jadi dia pada saat pengecasannya balance semua isi penuh gitu kan. Nggak, kalau cuma satu aja ngirit produksi sih tapi ya nggak efektif juga, baterai yang lainnya kan belum penuh tapi udah kepake gitu kan gitu. Nah untuk DC ini 12 volt, jadi jangan khawatir kalau kalian rebutan charger smartphone sama siapa gitu, sama handphone anda sendiri, anda punya adaptor laptop nggak dipakai atau adaptor universal 12 volt, ini bisa masuk sini gitu karena saya udah pasang pengaman di sini kan. Nah ini ada step down dari 12 volt menuju ke 5 volt gitu, 5 volt masuk ke modul ini, modul pengisian chargernya gitu. Bisa juga dicolok di mobil juga bisa gitu kan, atau pakai capit buaya langsung ke aki mobil juga bisa, tapi harus menggunakan plug-in konektor yang ada pengamannya, ada sekringnya gitu. Nah kemudian di sini saya di dalam ini menggunakan dioda rectifier ya, supaya jaga-jaga kalau kalian menyambungkan jack DC ini dengan capit buaya ke aki motor atau aki mobil, kalau terbalik modulnya kan rusak nih. Nah, biasa human error, kadang-kadang kita ngelamun pasang kebalik. Nah ini jangan khawatir, saya udah pasang dioda polaritas. Kalau kebalik paling ya nggak nyala gitu, lu balikin lagi aja gitu, merah ketemu merah, hitam ketemu hitam, biasanya begitu kan warnanya kan gitu. Kemudian saya pasang rakit. Nah, kemudian saya pasang lagi reflektornya supaya gambar warnanya itu putih ya gitu, nggak terlalu bening mengkilap gitu, tapi dia jadi ada soft lightnya gitu, putih ke intensitas cahayanya jadi putih gitu. Kemudian di cover pakai akrilik bening gitu seperti ini biar ya kayak cakep aja gitu kelihatannya gitu. Nah modelnya seperti itulah kira-kira. Oke, jadi untuk kapasitas baterai dengan 6900 mAh ini, setelah melalui proses pengetesan itu saya menyalakannya pas pada saat beduk maghrib itu jam 6 sore ya, jam 6 maghrib itu saya nyalakan konstan itu sampai pagi itu masih nyala ya, jadi ya lebih dari 12 jam itu masih tetap nyala gitu. Jadi ya udah enak banget lah untuk kegiatan outdoor seperti camping gitu, mau atau ya main di taman, di kebun gitu, masak-masak, ngopi-ngopi, itu udah pas banget lah gitu. Dan lampu ini bisa dipakai untuk pada saat mati lampu ya. Nah, ini kalau mati lampu di ruang tamu udah bisa cukup nih pakai ini.
penggunaan harus digantung ya di tembok itu di atas itu ya, karena kebutuhan kita itu pasti si lampu itu nunduk ke bawah gitu, jadi dia nggak lurus gitu. Nah, kenapa? Karena kalau kita ditaruh di meja gitu ya, di meja seperti ini gitu, terus kita bersejajar dengan mata itu eh, bisa merusak mata ya, karena ini terang banget gitu, mata itu bisa rusak gitu. Kenapa di video saya tidak mengasihkan skema tentang tata cara perakitannya gitu? Karena sudah banyak ya tutorial-tutorialnya itu di YouTube yang lain, di channel-channel yang lain tuh pada penghobi-penghobi elektronika itu sudah banyak ya. Caranya sama saja, hanya tinggal inovasinya saja yang berbeda, bentuk kemasannya, kegunaannya yang beda gitu. Jadi saya bikin yang sudah jadi saja gitu, produksi-produksi saya ini dengan ya konsep minimalis lah seperti ini. Combo bisa menggunakan adaptor smartphone, bisa menggunakan adaptor laptop, bisa dicolok ke mobil gitu, menggunakan modul-modul ya step down, kemudian ada dioda pengamannya gitu ya, seperti itu ya saya aplikasikan di dalam satu kotak ini gitu. Dan mungkin bagi yang mau pesan juga ya silahkan aja, mungkin ada nanti ada di linknya di online shop. Kebetulan pembikinan saya juga nggak banyak ya, karena terbentur modal juga sih sebetulnya kan gitu ya, hanya ada beberapa stok gitu, nanti kalau udah laku 2 3 saya baru bikin lagi gitu, seperti itu. Nah, kurang lebihnya seperti ini penampakannya. Terima kasih atas perhatian dan semoga kita semua diberikan kesehatan dan rezeki dan umur yang panjang. Seperti itu saja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.